selamat sore teman-teman Ngobras Buku. Ketemu dengan saya, Erika. Hari ini saya mau ngobrol sama Mbak Friska Saputra tentang bukunya yang pertama. Ini buku judulnya Gongka, cerita-cerita dari Pecinan Jakarta. Buku ini menarik karena menceritakan tentang masa kecilnya Mbak Friska dan kehidupannya di Pecinan. Nah, kita sambil kenalan sama Mbak Friska, kita juga akan kenalan gimana sih cara dia bikin buku ini waktu itu. Oke, aku kenalan, baik. Halo, saya Friska. Terus apa? Saya Friska, saya penulis. Gue kan belum gak percaya, gue bilang. Halo, nama saya Friska. Halo, saya Friska. Saya menulis buku. Saya menulis buku Gongka tahun 2020. Pertama kali calon atau cikal bakalnya Gongka itu dibikin 2020, tapi selesainya banget tuh 2024. 2024. Iya. Jadi hari ini kita akan ngulik bareng soal bukunya Gongka. Iya. Dan proses gimana sih penulisan bukunya ini ya. Oke, Sip. siap. Kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya. Oke. Kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya ya. Oke. Nah, boleh nggak Mbak diceritain? Ini kan buku cikal bakalnya 2020, tapi baru selesai 2024. Kenapa lama banget? Mesti jujur ya. Kenapa lama banget? Karena aslinya sebetulnya aku nggak dari awal pengen bikin buku ini gitu. Awalnya tuh aku ikut kelas nulis. Waktu itu pas aku ulang tahun ke-50, aku bikin kelas nulis sama Mbak Reda di Kabin Kebun. Di Cihanjuang. Jadi ini kayak pengen menghadiahi diri sendiri ceritanya. Oke. Gitu. Terus ternyata aku bersama 3 teman. Satu Feni Irawati, satu lagi Lina Kusuma Dewi yang kebetulan juga menggambari Gongka. Gitu. Nah, jadi bareng sama mereka bertiga ikut kelasnya Mbak Reda. Gitu. Seru banget. Terus mereka dalam waktu beberapa bulan setelah kelas tuh mereka udah langsung meluncurkan buku-bukunya yang bagus-bagus. Baru berapa bulan? Iya. Agak cepet ya prosesnya ketimbang yang ini. Ini tuh yang ya ampun, ini kalau orang nih kalau kelinci dan kura-kura, ini kura-kura banget. Gitu, lama banget Mbak. 4 tahun. Iya, gitu. Nah, jadi apa yang bikin, maksudnya ada proses-proses apa yang membuat buku ini jadi, satu, ini pasti spesial karena ini kan hadiah ulang tahun nih gitu ya, dilahirkan tahun 2020 gitu kan, cikal bakalnya dari ikut pelatihan menulis. Strugglingnya gimana sih untuk bikin buku ini? Jadi sebetulnya waktu kelas menulis itu ada satu sesi, itu Mbak Reda mengajak kita untuk selama 10 menit menceritakan apa aja. Boleh cerita apa aja. Udahlah, kita bertiga nulis, aku juga nulis. Ternyata yang aku tulis itu cerita tentang pasar Pejagalan. Sebuah pasar yang ketika masa kecil aku di situ, ceritanya agak fiksi. Cuman tokoh di cerita itu banyak yang aku ambil fakta-faktanya tuh ternyata itu menggambarkan bapakku, beberapa dari penggalannya itu. Gitu. Dari situ akhirnya dikembangkan. Mbak Reda bilang coba kamu belajar nulis sketsa, tulisan yang lebih pendek dari cerpen. Emang boleh? Boleh katanya gitu. Dan terus aku didorong dari situ. Terus Mbak Reda banyak ngasih contoh gitu. Terus ternyata dari beberapa tulisan aku selepas dari kelas ya, Mbak Reda mendorong aku untuk terus menulis dan aku mulai menulis tuh di kereta. Karena aku nulis literally kayak nulis di laptop gitu. Enggak, nulisnya di handphone. Jadi bikin coretannya di handphone. Gitu. Jadi itulah dari situ terus aku pulang, aku mulai menulis, ternyata kok tulisan-tulisanku semuanya mengarah kepada cerita aku waktu masih kecil. Tiba-tiba tuh cerita masih kecil itu berhamburan tuh. Kayak minta diceritain dong. Terus akhirnya aku teringat papaku tuh dulu panggil aku Gongka gitu. Gongka itu artinya apa? Artinya ternyata setelah aku udah gede aku baru tahu artinya ternyata anak tolol gitu. Dalam bahasa Hokkien, Gongkia sebetulnya. Cuman papaku manggilnya Gongka gitu. Apakah ini jadi kayak sebutan, kan kadang-kadang orang tua tuh kasih sebutan-sebutan yang kayak
nyeleneh gitu ya, Kayaknya gitu buat ya. anak-anaknya gitu, atau yang kayak biar gampang deh dipanggil gitu. Nah itu pun juga seperti itu. Kayaknya kayak gitu. Sebetulnya kata gongki atau gongka yang artinya anak tolol ini malah belakangan waktu aku pernah beberapa kali ya ada Zoom gitu bareng teman-teman yang aku nggak kenal sebetulnya, itu ada yang ngasih tahu aku juga bahwa kata gongka ini sebetulnya berarti semacam kayak ungkapan dari orang tua kepada anak. Dia merasa kayak ini anak kok girang-girang aja nih ikut kita gitu, padahal keluargaku tuh miskin gitu. Maksudnya nggak bisa kayak memfasilitasi kamu dengan macam-macam gitu, tapi kok kamu kayak nggak merasa sih gitu. Kayak ya hidup ya biasa aja. Jadi sebagai anak ya, jadi menurut dia tolol, kayak aduh lo tolol banget sih ikut aku gitu. Ini aku dengar dari salah satu temen di Zoom yang orang Medan, dia cerita seperti itu. Jadi aku baru tahu gitu. Nah kalau latar pecinan dalam buku ini itu dari cerita aku masih kecil. Oh jadi memang karena aku tinggal hidupnya di sana, Pecinan, di daerah Pecinan, betul. Akhirnya menceritakan soal si Pecinan itu. Iya. Rumahnya waktu Kecil. Mbak Friska kecil Iya. masih ada? Masih ada, tapi udah bukan rumah aku. Karena sebetulnya itu bukan rumah milik bapakku memang. Gitu. Jadi papa tuh nggak punya rumah. Kami sebetulnya nggak punya rumah sendiri dalam arti milik gitu. Jadi itu rumah disewa dari temennya papa. Jadi ada satu jenis sewa yang namanya tiap. Jadi mereka tuh menyewakan dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Oh ya? Iya, gitu. Jadi sebetulnya kayak setengah membantu dan papaku setengah kayak ya sewa yang sewa harga persahabatan, harga persaudaraan gitu. Jadi konsep itu ada ya? Ada. Dan sampai jadi yang punya rumah tuh karena temennya papa, itu dia memang bilang sampai nanti mamah nggak ada, baru dia akan tarik rumah Jadi itu. kontraknya dalam tanda kutip panjang sampai banget. mamah nggak ada. Iya. Dan memang beneran akhirnya diambil lagi ya rumahnya. Maksudnya ditarik kembali gitu. Setelah mama nggak ada. Iya. Jadi berarti berapa tahun tinggal, berapa puluh tahun tinggal, atau berapa belas? 40 tahunan lah kurang lebih. 40 tahun. Iya. Mbak Friska sendiri tinggal di rumah itu 40 tahun lebih sebelum aku pindah ke asrama. Aku sempat kerja di Eki Dance Company dan aku tinggal di asrama. Itu itu aku udah keluar dari rumah tuh. Jadi dari lahir sampai usia 40-an lah ya. 30-an lah. 30-an aku pindah ke asrama. Jadi memorinya banyak banget dong. Banyak banget. Dan itu semua ada di buku Gongka. Ada di buku Gongka. Atau hanya di fase tertentu. Satu penggal ketika aku berumur 10 sampai sekitar 10 tahunan sampai 13 kira-kira di buku Gongka ini. Berarti SD dong. TK SD. Iya, kebanyakan. Iya. Dan itu memori masih nempel. Ternyata. Itu yang aku bilang waktu pas di kereta aku nulis tuh kenapa kok lompat-lompat gitu banyak banget tiba-tiba ingat waktu papa bikin ini, ingat waktu apa sampai ya banyak yang lupa juga sih. Sampai akhirnya aku bikin grup keluarga tuh. Sampai bikin grup keluarga. Maksudnya grup chatting. Iya, chatting buat supporter Gongka. Iya. Karena ceritanya kan dari mereka ya gitu. Dari tadi yang muncul ini kan sosok papa gitu. Apakah memang sosok papa sangat kuat dalam cerita Gongka? Menginspirasi. Iya kayaknya buat aku. Buat Mbak Friska? Iya. Sedangkan kalau seingat aku nih, Mbak Friska juga pernah bilang kalau mama itu sosok yang sangat kuat. Iya. Sehari-hari. Ya, gitu. Tapi kenapa papa? Kalau mama itu kuat dalam arti mamaku galak banget. Mamaku galak banget. Dan dia tuh kayak superwoman gitu yang kayak Wonder Woman yang apa semua tuh dia yang ngerjain gitu istilahnya. Gitu pagi ngurus kue, bangunin anak-anak segala macam gitu. Dia yang ngurusin rumah tangga, dia yang ngurusin semua kue-kue yang dibikin sama papa dan mama itu dia yang ngurusin bagaimana ini ke pasar segala macam. Pulang dari sana dia masih senam, habis pulang senam dia masih sempet gitu. masih sempet ya gitu loh. Kita sekarang kayaknya
ngerjain 2-3 hal aja kayak Iya. aduh capek deh. Iya, kayak gitu. Jadi mama tuh sosok yang apa? Kayak hilang dulu gitu kan, karena dia gitu, dia Kemana-mana, kemana-mana banget gitu. mobile banget. Iya. Sedangkan papa Papa lebih tuh banyak. lebih dia kemana-mana juga, dia bikin kue juga, repot juga, semua di rumahku tuh bekerja emang. Basically orang tuaku tuh bukan orang tua yang duduk manis gitu, terus bagaimana nak harimu, nggak gitu, gitu. Jadi siang malam itu pagi sampai malam mereka memang benar-benar padat kerjaan bekerja. Jadi rumah kami tuh ingatanku tentang rumah adalah bekerja gitu. Sebetulnya rumah adalah tempat bekerja. sangat bekerja. Gitu. Aku punya pembantu yang lama sekali bersama kami itu namanya Udin. Sampai dia beranak pinak di rumah kami gitu. Beranak pinak gitu. Jadi udah kayak keluarga sebetulnya. Cuman yang digongka adalah sebelum dia menikah. Sebelum Udin ini menikah. Tapi di rumahku ada pembantu, ada juga pembantu yang lain sebetulnya. Tapi tidak ada ya pembantu itu yang istilahnya boleh buat kami gitu, buat anak-anak. Jadi pembantu tuh urusannya sama kue. Untuk bantu papa mamaku bikin kue gitu. Jadi bukan ngurusin rumah. Bukan. Iya mungkin bantu apa namanya nyapu ngepel mungkin kayak gitu, tapi nggak ada yang buat anak-anak dalam arti buat ngedandanin kita, buat ngelayanin kita, nggak ada. Jadi kayak sosok pembantu tuh jadi emang kue banget gitu. Memang membantu bekerja di rumah ya memang karena ya itu bikin kue menghasilkan uang. Iya. Tuh, jadi mama papaku dua-duanya penjual kue memang gitu. Buat kue. I see. Menarik banget ya. Nah, di buku ini apa sih yang mau ditonjolkan sama Mbak Fiska sebenarnya? Sebetulnya ini buku ini sih aku ngalir aja nulisnya ya. Sebetulnya aku nggak ada kayak frame aku ingin menonjolkan apa, tapi yang aku ingat adalah cerita-cerita yang membuat aku kangen sebetulnya gitu. Gitu. Dan kangen masa kecil. Kangen pada masa kecil dalam arti gini. Aku sempat napak tilas dalam arti aku kembali ke daerah itu, ke gang yang sangat kecil itu, sangat sempit itu di Pengukiran 5, dan aku pikir di beberapa titik waktu berhenti berjalan di sana. Dalam arti banyak hal yang masih persis kayak gitu. Terus di gangnya itu masih gang-gang kecil yang memang beneran masih berantakan misalnya kayak gitu. Tinggal sangat sedikit orang yang aku kenal di sana sebetulnya, sangat sedikit. Sampai sekarang gitu. Jadi ada proses itu, aku sempat ke gang itu lagi, aku sempat kayak mengingat lagi gitu, apa ya yang dulu aku rasa di sini. Ya, aku pikir yang aku kangeni dari masa kecil itu adalah yaitu aku kangen dengan perasaan bahwa kita yakin aja gitu. Kayak aku pikir sekarang itu yang aku banyak hilang gitu, mungkin ya gitu. Ya hidup nggak selalu mudah kan ya gitu. Kadang-kadang berputar semua kan. Aku pingin kayak tiba-tiba aku punya keyakinan si Gongka itu, si anak tolol itu yang nggak terlalu tahu dunia tuh ternyata seluas itu, sebermasalah ini misalnya gitu ya. Emang sesempit apa sih misalnya kayak dunianya Gongka itu? Di gang sih sebetulnya. Kalau jadi jadi daerahku itu Jalan Pengukiran 5 itu, kalau mungkin Mbak pernah tahu Pasar Pagi Mangga 2 gitu. Ini pasar pagi yang lama, yang jauh lebih lama daripada Mangga 2 gitu. Jadi dulu gangnya lebih sempit gitu. Aku nggak di pasar paginya. Jadi pasar pagi itu pusat niaga yang dekat dari tempatku. Gangku tuh sempit dan kami banyak mainan di sana. Ada tempat makanan, ada tempat jual makanan banyak gitu loh. Yang keliling juga banyak gitu. Kayaknya kok temen juga seru gitu, maksudnya anak-anak gang ya gitu. Aku nggak punya banyak mainan, terus terang gitu, nggak punya banyak mainan, tapi kok seru gitu, kita bisa membuat mainan-mainan kita sendiri kayak gitu, bikin mainan sendiri. Jadi aku ngerasa kayak nggak pernah mati gaya gitu, karena kita tuh kayak, berarti dulu tuh kita lebih kreatif ya. Aku pikir kita bikin mainan sendiri, bikin mainan sendiri gitu. Mainan apa nih yang diinget nih? Aku yang paling ingat adalah aku tuh suka bikin ini
Jadi aku di lantai 2 tuh ada loteng kayu. Bawahnya tuh suka kami gambarin pakai kapur gitu, ceritanya jalanan. Gitu. Oh. Terus adik aku punya mobil-mobilan kecil loh, kita jalanin di situ. Ceritanya mau Lucu kemana banget kayak sih. gitu. Terus Lucu kami bikin banget sih. mobil-mobilan dari korek api kayak gitu. Dia tempat korek Dari api. korek api. Dari boxnya itu. Iya. Oke. Gitu. Lucu Jadi banget bikin sih. mobil-mobilan, terus aku bikin boneka-bonekaanku sendiri kecil dari kertas yang dilipat, terus dipakein benang. Terus jadi kita main ulang tahunan gitu. Misalnya nanti kalau kamu ulang tahun ini bonekamu kan, nanti kamu ulang tahun aku hadiahin baju untuk bonekamu kayak gitu. Oh ya ampun, jangan-jangan itu yang menginspirasi kan, waktu aku TK SD lah, itu yang suka dagang-dagang mainan dari kertas tapi udah ada gambar, udah ada lipatan itunya ya? Dilipet gitu terus langsung masukin. Iya. Mungkin Nggak sih, maksudnya mungkin ya cikal bakalnya dari ini kan. Mungkin. Oke. Kayak Menarik gitu. ya? Iya kayak gitu. Kita berarti udah maksudnya kreativitas itu, apakah kreativitas itu juga akhirnya muncul karena ya tadi ya, mungkin mainan tuh nggak seperti sekarang. Iya. Zaman dulu toko mainan tuh paling jual boneka ya? Atau ada sih sebetulnya. ada? Kayak ada tetangga aku yang lumayan berada ya, namanya Mimi. Itu dia punya boneka yang bisa kedip-kedip gitu. Dia punya dia 3 bersaudara perempuan semua gitu. Dia punya misalnya seperti itu. Tapi mungkin pada waktu itu kayaknya ulang tahun keberapa aku mulai punya boneka juga gitu dari tanteku. Kayak gitu. Mulai ada mainan, terus yang masak-masakan kecil-kecil ya pelan-pelan mulai ada. Pakai plastik-plastikan gitu. Gitu. Tapi pada waktu sebelum punya mainan-mainan itu kamu bikin mainan sendiri. Gitu, kamu bikin kursi-kursian sendiri gitu dari karton undangan, itu kartu undangan. Itu habis itu kami habis tuh kalau ada kartu undangan tuh. Kami habisi jadi bikin kursi-kursian lah, bikin meja-mejaan, kami bikin lemari, iya kayak gitu. Kayaknya perlu nanti dibikin kayaknya sesi kita bikin crafting, bikin dengan mainan zaman dulu yang mungkin kita nggak pernah tahu. Iya, boleh. Menarik loh itu. Inget kok. Iya kan? Jadi misalnya kayak boneka-bonekaan gitu kan, orang kan, boneka gimana? Gitu. Terus bajunya, aku bikin aja gitu pakai kertas warna-warni gitu. Dulu kan ada kertas sopung gitu ya, kertas warna-warni. Udah bikin aja. Terus kayak kita pada bisa aja gitu. Aku juga heran kayaknya nggak ada workshopnya kan gitu. Tapi kita bisa aja kayak dibikin gini. Oh jadi kayak ada bajunya. Terus bajunya kita belah. Oh jadi bisa dibuka. Terus kita bikin lucu sih. Bikin atas bawah gitu. Kayak gitu. Kita bikin tuh. Nanti kapan-kapan aku kasih lihat. Oh menarik. Oke. Nah sekarang ketika bikin buku ini, siapa aja sih yang mungkin selain tadi ya, selain keluarga yang memang menjadi sentral cerita ini gitu kan, siapa lagi sih orang-orang yang punya peranan ketika proses penulisan? Yang jelas nomor satunya tuh Mbak Reda. Karena dari kelas itulah gitu, dari kelas menulisnya Mbak Reda. Iya. Terus aku kebetulan emang gak pede banget ya nulis, udah lama banget gak nulis. Jadi nulis terakhir tuh kayaknya SMP SMA gitu. Terus tiba-tiba aku jadi nulis ini lagi gitu ya. Ya pernah juga nulis sedikit-sedikit buat majalah tapi sebagai kontributor. Tapi tidak pernah menulis tentang diri sendiri kayak gitu kan, kayak aduh. Terus Mbak Reda yang meyakinkan bahwa setiap cerita itu ada jodoh pembacanya sendiri. Setiap cerita ada jodoh pembacanya. Iya, jadi bukan tugas kita untuk repot ini buat siapa, terus ini gimana gitu. Itu lama kayaknya di situ. Terus aku, ini beneran gak apa-apa nih kita cerita-cerita kayak gini gitu. Penting banget nggak kayak gitu. Ini ada yang mau baca nggak? Secara gitu. Kita ya pasti kan kita mikir siapa nanti yang bakal beli buku ini. Iya. Siapa yang akan baca buku ini. Iya. Oke, jadi kita nggak perlu mikirin itu ya kalau nulis. Ternyata gitu. Jadi banyak banget nih saya alasannya untuk tidak menulis buku ini sebetulnya. Jadi kayak Mbak, tapi tulisanku tuh kayak pendek-pendek gitu. Terus nanti kapan Mbak Reda datang, Mbak Reda emang mungkin guru banget gitu ya. Kalau aku pikir satu hari dia datang bawain aku buku dari kalau nggak salah penulis Jepang gitu. Jadi yang sangat simple gitu, cerita puisi pendek-pendek gitu, terus cerita pendek-pendek satu itu. Kedua lagi dia bawain aku kisah-kisah sekali duduk gitu. Kisah sekali duduk. Jadi begitu duduk langsung selesai baca. Kayak gitu.
Oh, dan bukunya tipis banget kayak gitu. Kalau nggak salah judulnya Lubang di Tembok kayak gitu. lubang Terus di tembok. iya, ternyata oh iya ya, bisa ya cerita sependek ini dan oke ya gitu. Terus aku senang gitu membaca ini. Nah, jadi Karena mungkin nggak heavy, nggak heavy ternyata handy dibawa ya. dan temanya ternyata nggak harus yang apa gitu. Nggak usah yang grande gitu. Nggak usah ternyata gitu. Itu sebetulnya jadi hal-hal kecil itu aku pikir secara singkat aku pikir aku sangat beruntung sih. Aku ada Ketemu sama Mbak Reda. ketemu Mbak Reda, kemudian Mbak Reda setelah aku bikin 8 cerita, terus Mbak Reda mengirimkan kepada beberapa teman-teman penerbit gitu. Terus setelah beberapa waktu eh, ada penerbit yang nelpon aku, Mas Yusi, Mas Yusi Mas Pariana, Yusi. ya. Ini juga salah Gitu. satu orang yang berpengaruh nih ya. Iya, Mas Yusi sama Mbak Windy Mbak Aryastanti. Windy. Pacar merah. Pacar merah. Gitu. Jadi aku tuh udah, itu aku lompat-lompat banget sih pas ditelepon gitu. Aku lompat-lompat. Saking girangnya, Iya. Akhirnya ada publisher yang tertarik sama tulisan ini. Sayangnya, pas publisher itu bilang, iya mau menerbitkan, itu kan tulisanku baru ada 8 yang tak kirim ke Mbak Reda. Gitu. Total berapa sih tulisan di buku ini? Sebentar loh, aku tuh berapa ya ini ya? Aku nggak ingat jumlahnya. Tapi sekitar 30-an lah. 30-an cerita. 30-an cerita-cerita pendek. Nah, awalnya tuh cuma 8, terus Mas Yusi bilang, aku tertarik menerbitkan, katanya. Tapi ini nggak mungkin 8 ya, katanya. Kalau 8 ini tak cekrek katanya. Pakai stapler. Saking tipisnya kalau cuma 8. Iya. Nah, aku pasti bilang mau diterbitin tuh udah antara apa deh, terharu dan norak dan apa pokoknya gitu aku. Terus aku bayang sih. Gitu yang kayak seneng banget gitu. Nah, habis itu lupa kalau PR-nya ternyata panjang. Gitu. Dari abis dibilang mau diterbitin itu ternyata kan PR-nya masih panjang. Jadi ternyata itu baru permulaan. Itu baru saudara-saudara sekecil ini gitu. Iya. Terus jalan panjangnya itu apa nih ya, maksudnya pasti ada masa-masa aduh ini apa lagi ya. Iya, awalnya ya itu tadi aku dibantu sama kakak-kakak dan adikku untuk mengingat kembali memori itu yang jadi, mau kira-kira ini yang mau dimasukin nih gitu. Pokoknya kalian punya cerita apa gitu, dulu kita pernah ngapain aja ya gitu. Kayak gitu. Terus jadi mereka WA di grup tuh ceritanya, ingat nggak waktu si ini gini gitu, si kakakku yang ini terus ingat nggak si ini gitu. Jadi si Him tuh waktu itu pas lagi gini kan dia pernah ngomong kayak gini sama papa gitu. Terus papaku jawab ini, lahirlah cerita Musafir. Kayak gitu. Kemudian ada juga temanku yang bilang sama aku, temen dari masih kecil, jadi kami sudah bersahabat 40 tahun lebih. Kamu inget nggak kita kalau ke rumahmu tuh dulu sendalnya suka diumpetin? Masa sih? Aku gitu. Akhirnya aku jadilah sandal persahabatan itu gitu. Seriusan. Ini simpel banget loh berarti. Kayak gitu. Dari sendal jadi cerita. Jadi cerita papaku, kenapa ya papa tuh ya kenapa ya bajunya dikit banget tuh, kenapa ya, siapa yang inget coba gitu. Kenapa tuh? Itu ternyata papaku tuh pernah cerita soal menjadi musafir itu. Dia bilang sebetulnya kita tuh seperti musafir, dia bilang sebetulnya makan yang penting makan tuh cukup, tidur cukup, punya pakaian cukup gitu. Kesulitan hari ini cukup buat hari ini aja gitu. Itu kayaknya harus jadi pengingat buat kita semua. Cukup gitu. Jadi kakakku yang paling besar sempat bahkan cerita, tapi aku nggak tulis sampai di buku ini. Dia pernah sampai dimarahin berat sama papaku itu karena kayak serakah gitu. Papaku bilang bukan serakah, bahasanya tuh bahasa baku zaman dulu bilangnya loba. Kamu nggak pernah tahu kata loba kan? Aku aja lupa. Loba dan tamak gitu. Jadi kakakku yang paling besar itu pernah dimarahin papaku, jangan loba ya gitu. Jadi ada cerita-cerita kayak gitu yang masuk ke WA grup itu. Lalu aku iya ya dulu papa tuh gini ya. Jadi buat kami tuh yang kayak gitu yang salah tuh adalah yang kayak gitu. Serakah tuh boleh gitu.
pengen punya orang, ingin banget punya orang itu nggak boleh, sampai ngambil tuh nggak boleh kayak gitu. Makanya ada cerita aku mencuri belimbing tetanggaku karena aku pikir belimbingnya jatuh-jatuh gitu kan, sayang gitu kan. Buat kita sayang, ternyata buat orang lain nggak boleh. Nggak boleh tetap. Karena gitu. Itu punya orang. Aku benar-benar dimarahin parah itu sama papa. Aku benar-benar nyolong belimbing ke rumah tetangga gitu, tapi lewat atas gitu, dan pohonnya deket-deket ke genteng aku gitu. Aku pikir jadi kayak mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Ternyata tetap nggak boleh. Tetap menurut papaku kayak jangan ambil yang bukan punyamu. Itu sesimpel itu, tapi itu sampai sekarang membekas banget karena itu marahnya luar biasa papaku. Oh, berarti buku ini itu sebenarnya juga punya cerita-cerita moral itu tadi yang mungkin sekarang juga udah pada mulai hilang nih. Kayaknya ya. Ya, kayak tadi kan misalnya kita menjadi mencari pembenaran pada suatu kesalahan kita gitu. Kayak tadi ya ini kan dahannya mungkin masuk ke kita deket loh sama aku gitu. Kan gitu. Bukan salahku dia ada di sini, belimbingnya deket loh. Gitu. Tetap nggak boleh. Ya, itu tadi. Jadi itu sebuah pembenaran. Iya. Itu nggak boleh. Misalnya kayak gitu. Dan pada waktu itu yang buat aku ngerasain itu, aku ngelihat papaku tuh marah luar biasa gitu untuk peristiwa itu. Dan itu kayak membekas banget gitu, kayak oke gitu. Maksudnya kita nggak punya gitu, kita bukan orang Cina yang terlalu berpunya, tapi itu tidak kemudian membuat kita boleh gitu ngambil punya orang. Ya kayak gitu deh. Oke, berarti buku ini tuh sebenarnya recommended banget dong untuk semua umur. Aku nggak pernah sengaja menunjukkan ini kepada siapa gitu ya, tapi aku pikir setiap kita kan punya kenangan ya, gitu. Dan aku pikir aku lebih moga-moga buku ini bisa memantik gitu kita masing-masing untuk mengembrace, memeluk gitu kenangan yang kita punya, dan moga-moga itu bisa jadi sesuatu yang tetap relate gitu, yang bisa kita pakai hingga sekarang. Menarik sekali ini kata-kata penutupnya nih, menjadi kenangan yang tidak terlupakan kayaknya gitu ya, dan bisa menginspirasi orang. Moga-moga. Rencana ada mau bikin lagi? Sekarang belum ada, tapi aku mulai ngumpulin cerita-cerita, potongan-potongan cerita lagi gitu. Tapi belum tahu arahnya akan kemana gitu. Tapi mulai ngumpulin serpih-serpih cerita apa gitu, tiba-tiba ketemu, oh iya ya dulu ada ini ya, terus aku nulis. Jadi belum kapok ya? Belum kapok. Padahal lagi bikin udah hampir kapok. Apa sih yang bikin hampir kapok itu gitu? Mungkin karena ini buku pertamaku, aku nggak tahu bahwa membuat buku itu ternyata prosesnya panjang, gitu. Dan yang pertama adalah waktu masuk ke proses editing. Jadi aku kayak anak yang pikirnya aku begitu naskah udah selesai, aku serahkan ke editor, itu kayak beres gitu. Oh ternyata masih panjang dari sana gitu. Aku sempat dipanggil sama Mbak Windy, sama Mbak Reda, Mas Yusi gitu kan, istilahnya bahwa POV ku itu masih berantakan gitu. Jadi kadang-kadang aku menulis, karena tulisannya kan ini tidak dalam satu kloter yang sama. Kadang-kadang ada kloter ini 8 cerita. Nanti kapan lagi aku ngirim berapa lagi. Jadi beda-beda. Nah, itu ternyata tidak seragam gitu POV-nya, dan itu kan kacau ya gitu. Terus aku diminta untuk membenahi itu, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata jadi ada yang misalnya POV-nya tuh aku sebagai, kan sebetulnya Gongka ini adalah aku dengan usia yang sekarang 54 tahun menceritakan ketika aku umur 10 kan gitu. Kenanganku aku ingat lagi gitu. Tapi sebagai orang yang sekarang dewasa sekarang. Nah, ada yang ceritaku ternyata aku tiba-tiba jadi anak kecil gitu, jadi anak umur 10 tahun itu kan nggak bisa karena gitu. Kebawa mungkin gitu. Dan nggak sadar gitu aku kayak gitu, jadi nggak bisa nih, ini harus gini gitu. Oh ternyata panjang ya kakak gitu.
Dan aku berusaha untuk membenahi itu, namun ternyata kewalahan sekali gitu. Aku merasa terengah-engah tuh ketika melakukan itu gitu. Jadi dari aku tuh aku ingat ya perasaanku ketika aku sangat melompat-lompat itu ketika dibilang sama Mas Yusi mau diterbitkan, itu kan kayak wah overwhelming, terus kayak iya gitu, heboh banget. Sampai tuh gini, ini kenapa ya aku bisa punya pikiran mau nerbitin ini gitu. Aduh, ini persoalannya banyak loh. Ada regretnya waktu di tengah-tengah. Ada kayak aku tuh mikir apa ya gitu. Aku kok bisa mikir bahwa nerbitin buku segampang itu, ternyata tidak. Gitu. Terus mau meninggal rasanya waktu itu, sempat ada kayak aduh, saya putus asa banget gitu rasanya. Kok aku nggak bisa ya gitu. Aku mengerti ketika Mbak Windy ngomong ke aku mengerti keberatannya atau catatan dari editor, aku mengerti. Tapi ketika aku menghadapi laptopku lalu melihat naskahku itu, kok macet banget gitu. Misalnya ini benerinnya nih gimana? Kayak nggak segampang yang orang-orang lakukan gitu. Sampai satu titik aku merasa aku sangat berjarak sama Gongka. Aku sangat dingin gitu melihat naskah ini tuh, dingin gitu. Padahal tadinya tuh kan kayak wah lucu sekali, aku senang. Jadi ketika membaca tuh aku bisa ingat gitu, bener-bener masuk gitu kayak ke dalam cerita itu, dan aku merasa hangat gitu karena mengingat lagi kesenangan pada waktu itu. Itu sampai udah nggak ada senang-senangnya. Pokoknya kesel gitu kayak, aduh, ini Mbok ya cepet gitu, ini gimana Mbok dan kelar. Saking putus asanya. Sampai satu hari aku kembali kepada Mbak Reda waktu itu. Aku udah tiada jalan keluar gitu kan. Itu Gongkanya aku bawa kemana-mana, aku pergi kemana, aku bawa dengan harapan aku mengerjakan. Ternyata aku banyak enggak juga putus-putusnya gitu. Jadi kayak coba kerjain begini, bener nggak ya gitu. Wah, dapat lagi masukan seperti ini tuh sampai kayak udah aduh nggak ngerti loh gitu, sampai kayak gitu, sampai keringet dingin gitu kayaknya rasanya. Terus lucunya pada saat sangat putus asa itu, aku kembali kepada Mbak Reda, terus Mbak, kok aku rasanya gini ya, kok aku merasa nggak ada perasaan apa-apa ngerjain Gongka ini. Aku merasa sangat dingin, merasa gini-gini. Terus dengan santai Mbak Reda bilang, emang gitu, asik. Oke. Oh, jadi memang begitu? Emang begitu. Jadi emang kita akan sampai pada satu titik di mana kita berjarak. Dan justru di situ kita jadi mulai bisa membetulkan tulisan kita gitu, punya mungkin lebih objektif gitu ya. Kita melihat, oh ini nggak asik nih, ganggu banget deh ini gitu. Jadi jadi udah mulai bisa lebih istilahnya rasional dalam mungkin itu. Tetap aku sangat dibantu oleh editor-editor yang baik hati ini, kupikir ya, Mas Yusi dan Mbak Windy, dan sangat sabar hadapin dirimu. Mungkin mereka terpaksa sabar karena lama banget gitu mungkin. Ya itu kayaknya ini kan sudah sampai sini ya, mosok mau berhenti, mosok nggak dilanjutin. Betul. Gitu. Belum lagi urusan dengan ilustrator. Ini ilustrasinya adalah dari teman kami yang waktu bersama-sama yang ikut nulis kelas menulis bertiga itu, Lina Kusuma Dewi ini. Ini juga beliau adalah ibu yang sangat sibuk gitu, sangat sibuk dalam pengertian sesungguhnya. Jadi aku sangat menghargai sekali dia di antara waktu yang sibuk entah kayak gimana itu, aku rasa dia kayak ibuku gitu. Pada waktu itu aku pikir ya, tapi di masa karakternya gitu. Cuma dia nggak galak. Gitu aja. Bedanya itu. Jadi aku sangat menghargai gitu bahwa di antara waktu sibuk yang luar biasa itu dia membuatkan gambar untuk Gongka. Kayak gitu. Jadi aku bisa membayangkan gitu sibuknya kayak apa. Terus mungkin pas di tengah-tengah jalan aku juga suka ambisius, tiba-tiba pengen minta digambarin kecap lah gitu. Tiba-tiba pengen minta digambarin apa gitu. Karena ada soal resep makanan. Iya, misalnya seperti itu. Jadi jadi suka antara emosional sama lucu ya, ada kecap ini, aku nyari di Google, ketemu kecap ini, Lina bisa nggak bikinin kecap ini, kayak gitu. Terus jadi aku pikir terima kasih banget lah gitu sama temanku ini. Gitu. Jadi ini adalah orang-orang di luar keluarga yang banyak sekali berkontribusi terhadap si pembuatan buku ini. Iya.
Tapi yang paling berkontribusi untuk cerita ini ya tentunya keluarga aku yang istilahnya semua menyumbangkan cerita gitu. Ada teman-temanku juga beberapa yang membuat aku ingat lagi gitu cerita-cerita penipuan dengan sandal itu gitu. Ingat nggak waktu ini? Ingat nggak gitu. Jadi itu lucu sih. Kacau Itu lucu sih. Jadi ternyata aku gitu caranya untuk supaya temanku di rumah nggak pulang dulu. Ya dianya boleh pulang, tapi sandalnya aku umpetin sebelah supaya dia nggak pulang. Terus kan jadi mainnya lama ya gitu. Kayak gitu. Ya, itu kreatif juga sih sebenarnya. Kacau ya. Kreatif dan jahil itu sebenarnya. Jahil banget gitu. Nah, penutup nih. Apa pesan-pesannya Mbak Friska nih ya? Mungkin buat teman-teman yang kepikiran gitu kan, pengen menulis. Adakah? Nulis aja. Ternyata gitu tuh. Nulis aja. Jadi ternyata apa yang kita tulis itu modalnya sih kalau aku pikir. Dan temukan guru yang tepat. Dan buat Mbak Friska, guru yang tepatnya adalah Mbak Reda. Oke. Dan next berarti apakah kita harus ngobrol dengan Mbak Reda? Aku rasa begitu. Aku rasa akan menarik banget gitu. Kalau kita bisa ngobrol sama Mbak Reda. Iya, betul. Oke. Jadi yang juga banyak berkontribusi itu adalah Mbak Reda sih sebetulnya. Mbak Reda. Dan itu tadi kan kita ngomong soal guru yang tepat ya. Kalau aku pikir selain nulis aja sesuatu yang membuat kamu menyala. Itu yang aku ingat gitu. Itu kata-kata Mbak Reda. Tulislah sesuatu yang dekat dengan hatimu. Tulislah sesuatu yang membuat kamu menyala. Oke, sesuatu yang menyala. Iya. Oke. Nah, boleh ceritain sedikit aja nggak dari kelas menulisnya Mbak Reda ini? Kan tadi kita di awal kan bikin cerita nih Mbak Friska soal kelas menulis gitu. Nah, kelas menulisnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi itu kan waktu yang kita bikin di pas ulang tahunku itu adalah kelas menulis perdana yang kami 3 kelinci percobaan yang ternyata senang jadi percobaan. Nah dari sana kemudian kita pikir menarik ya, jangan-jangan ini untuk kita rilis dan kita undang orang lain lagi untuk menulis seperti kita dan merasakan kegembiraan menulis seperti yang kita rasa. Jadi bikin kelas lagi. Kita mulai bikin kelas, kayaknya aku bawa deh. Nah, ini adalah buku yang kami bikin waktu itu kelas pertama kami di Volcan Coffee di Bogor. Gitu ini. Kemudian kami bikin lagi gitu dan ternyata yang menarik adalah tulisan-tulisan peserta tuh keren-keren. Dan ini dibuat dalam waktu 2 jam kelas menulis 1 sesi. Jadi satu buku ini adalah antologi. Antologi peserta. Dari si peserta yang ikut pelatihan menulis di Volcan. So next bakal ada lagi dong, berarti? Bakal ada lagi. Dan Mbak Reda kan juga sebetulnya keliling ya. Kami akhirnya keliling bikin kelas-kelas menulis ini. Kemudian akhirnya Mbak Reda membuat ini buku untuk ceritamu dan 286 ide untuk ceritamu. Ini adalah sebetulnya pemantik ide gitu untuk menulis yang ini baru terbit tahun lalu. Tahun lalu kan? Enggak, ini terbitnya tahun ini, Bu. 2024 ini terbitnya. Nah, ini 2 buku ini yang kemudian kami kelilingkan bersama workshopnya. Nah bedanya apa sih antara yang ini dan yang ini? Kalau yang ini lebih untuk remaja dan dewasa. Kalau yang ini untuk anak-anak. Karena pendekatannya ya. Dan mungkin prompt yang dipakai, pemantik yang dipakai juga berbeda. Gitu. Tapi kira-kira yang waktu kelas kami itu kurang lebih adalah hal-hal yang ditulis di sini. Gitu. So next, kalau misalnya ada kelas menulis lagi, pasti dikasih tahu dong. Pasti. Dan boleh ikut dong. Siapapun yang tertarik boleh ikut. Boleh banget. Atau mengontak kita juga boleh, mengontak ke IG-nya Mbak Reda juga boleh, atau ke IG-nya Friska. Gitu. Jadi kita sering sekali mengadakan kelas-kelas menulis ini. Keliling Indonesia lah. Jadi kalau misalnya mau langsung aja ke Instagramnya Mbak Reda atau ke Instagramnya Mbak Friska. Berarti nanti teman-teman bisa ngecek dong
IG-nya Mbak Friska sama IG-nya Mbak Reda? Iya, bisa banget. Oke, dikepoin aja ya? Dikepoin aja. Dikepoin Nanti aja. aku tulisin di situ. Di Oh ya, situ. satu lagi ada IG-nya Kamar Kata-Kata. Kamar Kata-Kata. Iya, jadi Kamar Kata-Kata tuh sebetulnya dibuat oleh Mbak Reda untuk itu, untuk jadi wadah untuk orang untuk belajar menulis, kemudian orang-orang yang ingin membuat buku, seperti itu. Namanya Kamar Kata-Kata. Bagus-bagus ya bahasanya ya. Bagus ya? Idenya gemes banget kata-katanya. Kayak kita buka kamar isinya kata-kata semua gitu kan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Friska buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sama-sama. Teman-teman Ngobras, hari ini kita sudah ngobrol bareng sama Mbak Friska Saputra. Kita ngobrolin soal buku perdananya nih, judulnya Gongka, cerita-cerita dari Pecinan, Jakarta. Jadi ceritanya menarik, bacalah. Buat tadi yang pengen ikutan kelas menulis, dari Mbak Reda sama Mbak Friska, boleh nanti dikepoin aja Instagramnya Mbak Reda sama Instagramnya Mbak Friska. Sama Kamar Kata-Kata. Oke. Sampai sini dulu teman-teman ngobrolnya. Ketemu lagi dengan teman-teman penulis lainnya yang gak kalah serunya. Malam.